Salam, jumpa lagi dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Minggu hari ini, saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, yang akan berbicara kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama berdoa meminta pimpinan dan pengarahan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, terima kasih untuk segenap penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada kami. Dan kami bersyukur Tuhan, minggu hari ini kami boleh mendapati diri kami semua sedang dalam suasana ibadah. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami di dalam totalitasnya fokus tertuju kepada Tuhan Yesus yang menjadi pusat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka mari Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Engkau mengubahkan hidup kami. Yang sedih Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang galau Tuhan berikan ketenangan, yang sedang goncang Tuhan berikan kedamaian, yang sedang mencari-cari kebenaran Tuhan akan menunjukkan kebenaran itu. Dan bagi kami siapapun yang mencari surga, biarlah Tuhan hadir menuntun mereka dan menjadikan Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menyerahkan sekalian kami Tuhan, biarlah Tuhan berbicara. Dan kami percaya firman-Mu tidak sekedar kata-kata, tetapi firman-Mu itu berkuasa. Dan kuasa-Mu itu dahsyat, tidak bisa dihalangi oleh suatu apapun. Tetapi sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan, Engkau akan bekerja di dalam diri kami seturut dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema menjaga kesegaran kasih mula-mula. Menjaga kesegaran kasih mula-mula. Firman Tuhan terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunan-Mu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kau benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara-saudara, sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara, ada pepatah yang mengatakan bahwa kita itu harus menggapai cita-cita, menempuh ilmu, menggapai ilmu, mengejar ilmu sampai setinggi langit. Mengejar ilmu itu tiada habisnya. Saudara-saudara, betul. Dan inilah yang dilakukan oleh beberapa orang. Ada sebuah kasus yang menarik.
Bagaimana seseorang itu ketika dia mula-mula berjumpa dengan Tuhan Yesus, hatinya berkobar-kobar, sangat militan. Hari-harinya penuh dengan doa dan pujian. Hidupnya itu fokus kepada Tuhan. Akhirnya masuk seminari. Sukses masuk seminari. S1 teologi selesai. Setelah itu tidak lama kemudian, nggak sempat pelayanan, langsung ambil studi S2. Setelah studi S2 lancar, saudara. Tidak ada sesuatu yang berat dalam mengerjakan tesisnya. Dan akhirnya mendapatkan gelar magister teologi. Lancar. Tidak sempat pelayanan. Langsung dia mengejar studi S3. Ambil kelas doktoral. Dan disitulah dia digembleng. Kemudian dia masuk tahap demi tahap, tahun demi tahun. Akhirnya mendapatkan disertasi. Tetapi di akhir kelasnya, di akhir dari wisudanya sebagai seorang dokter itu, ada masalah yang justru seharusnya tidak terjadi di dalam kehidupannya sebagai seorang dokter teologi. Apa yang terjadi? Orang ini merasa dirinya serba tahu. Kalau seseorang sudah gelarnya sangat tinggi, itu dua kemungkinan. Antara dia makin tidak tahu apa-apa karena begitu banyak hal yang dia memang belum tahu. Tetapi satu sisi ada orang yang tahu segalanya. Apa-apa tahu. Pokoknya dia tahu apa-apa. Semuanya dikira serba tahu. Disitulah muncul masalah yang bercokol di dalam dirinya. Dia mulai sombong. Kedekatan rohani dengan Tuhan diblok dengan ilmu pengetahuannya itu. Ilmu teologi kalau tidak hati-hati menjadi sarana yang licin untuk menjatuhkan orang-orang yang tidak siap. Di dalam studinya yang begitu tekun, begitu masif, begitu melelahkan dengan pencapaian atau achievement yang luar biasa. Tetapi satu sisi, kasih yang mula-mula itu menjadi pudar. Kasihnya itu menjadi hambar dan tidak ada gairah lagi di dalam doa penyembahan kepada Tuhan. Segala sesuatu intinya diperdebatkan, termasuk Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pun menjadi bagian perdebatan di dalam dirinya. Saudara-saudara, inilah contoh konkret bagaimana kasih yang mula-mula itu bisa hilang. Sebagaimana yang terjadi di jemaat Efesus. Saudara-saudara, jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa. Dia dipuji oleh Tuhan. Mereka terdiri dari orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Bagaimana kita tahu bahwa mereka itu adalah orang yang cerdas? Mereka sangat peka terhadap ajaran-ajaran sesat. Kalau orang itu tidak peka, berarti orang itu tidak tahu ajaran sesat dan dia tidak membaca dengan khusus Alkitab. Tetapi orang-orang Efesus ini, mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa. Mengapa demikian? Mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus itu memuji jemaat Efesus. Di ayat 2 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, dikatakan baik jerih payahmu maupun ketekunanmu, mereka itu berjerih lelah. Selain itu tidak sekedar berjerih lelah, mereka itu tekun. Tiada henti, mereka itu konsisten di dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka itu pendusta. Saudara-saudara, di dalam kitab Wahyu ini, khususnya di dalam jemaat Efesus, ada sebuah aliran-aliran keagamaan. Ada sebuah sekte yang mengatasnamakan dirinya seorang rasul. Pada waktu itu namanya rasul itu berbeda dengan pemahaman kita hari ini. Hari ini banyak orang-orang yang mengaku dirinya itu rasul. Silahkan menurut keyakinannya masing-masing. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan pada waktu itu. Orang yang disebut rasul itu adalah orang yang menyaksikan
secara langsung dan orang yang diutus langsung oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Mereka itu adalah bagian dari 12 para murid Yesus dan dari Paulus itu. Dalam perkembangannya banyak orang yang mengaku dirinya itu rasul dan mulai merangsek kepada jemaat-jemaat, dan ada jemaat Efesus. Di situ ada pengajaran yang disampaikan oleh seorang rasul tetapi palsu. Untuk mengetahui bahwa dia itu rasul yang asli atau palsu tidak gampang. Oleh karena itu jemaat Efesus ini mereka itu pinter, mereka itu punya kecerdasan yang luar biasa, sehingga mereka itu mendeteksi di sini, mencobai. Maksudnya mereka yang mengaku dirinya itu rasul padahal rasul palsu, dideteksi secara seksama, diperiksa, dikritisi secara komprehensif, lalu disimpulkan bahwa mereka yang mengaku dirinya rasul itu adalah pendusta. Mereka adalah rasul-rasul palsu. Dasar untuk menilai bahwa mereka itu rasul palsu itu adalah pembacaan yang intens terhadap firman Tuhan. Mereka belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh atas firman Tuhan sehingga mereka itu peka. Saudara-saudara, ini prinsip ya bagi kita. Kalau kita itu mau mendeteksi sesuatu yang salah, kalau kita itu mau mendeteksi sebuah tindakan, perbuatan, perilaku yang keliru, melanggar firman Tuhan atau tidak, caranya itu apa? Kita harus intens membaca firman Tuhan. Kita harus dekat, intim dengan Tuhan, supaya kita itu bisa mendeteksi sesuatu yang keliru, sekecil apapun. Karena apa, saudara-saudara? Kesalahan, pelanggaran, dosa sekecil apapun, kalau tidak dibereskan, kalau tidak terdeteksi melalui firman Tuhan, maka itu akan bercokol, lama-kelamaan akan menumbangkan iman kita. Saudara-saudara, jemaat Efesus itu ada jemaat yang luar biasa. Mereka begitu brilian untuk menjaga kekudusan atau kebaikan, ya, ajaran di jemaat Efesus itu. Mereka dipuji Tuhan. Tuhan tidak menutup mata terhadap prestasi itu. Tetapi Tuhan juga mencela. Ya, apa yang dicela? Yang dicela ini fatal, saudara-saudara. Ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ya. Ayat 4 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara-saudara, ternyata jemaat Efesus itu ada masalah besar yang bercokol di dalamnya. Yaitu apa? Mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Apa sih kasih yang mula-mula itu? Saudara-saudara, yang namanya kasih, cinta itu susah untuk didefinisikan, dibahas secara komprehensif. Tidak ada kata yang objektif di dalamnya. Kalau kita menelaah lebih dalam istilah Yunani itu tidak sekedar storge, tidak sekedar philia, tidak sekedar kasih agape, tetapi juga melibatkan eros, begitu. Jadi kasih eros, agape, storge, philia itu sama-sama menyatu di dalam kasih yang mula-mula itu. Jadi kasih yang mula-mula itu adalah kasih yang menggairahkan. Lebih gampangnya, saudara-saudara, kalau saudara pernah jatuh cinta, nah itulah kasih yang mula-mula itu. Kasih yang senantiasa membara, kasih yang bergairah, kasih yang semangat, kasih yang ingin memberikan yang terbaik. Sehingga kalau orang itu jatuh cinta, kata Plato, seorang filsuf dari Yunani, seseorang itu kalau jatuh cinta, apapun yang disentuhnya menjadi puisi, saudara-saudara. Apapun yang dilihat, disentuhnya itu selalu indah. Dan keindahan itu sampai dituangkan di dalam lagu dan puisi. Kan banyak ya lagu-lagu itu selalu bercerita tentang cinta-cinta. Itulah kasih mula-mula, kasih yang bicara awal mula, jatuh cinta, bagaimana kasih itu yang bergairah, saudara-saudara. Kalau orang Indonesia itu punya istilah ekstrim gitu, saudara-saudara ya, bahwa kalau orang itu jatuh cinta, tai kucing rasa coklat, kata ekstrim begitu. Maksudnya apa?
Kasih yang mula-mula itu benar-benar menutupi segala keburukan. Nah, inilah yang dimaksud dengan kasih mula-mula dan diaplikasikan antara jemaat dengan Tuhan. Jemaat Efesus ini kasihnya itu sudah hilang. Kasihnya sudah pudar. Nyala lampu, terang cahaya itu mulai redup. Seandainya masakan itu sudah mulai hambar rasanya. Tidak ada sesuatu yang menyenangkan di situ. Ini satu kesalahan tetapi fatal akibatnya. Oleh karena itu Tuhan ini masih baik, saudara. Tuhan tidak serta-merta menghukum orang Efesus. Jemaat Efesus tetap dikasih Tuhan. Apa buktinya? Kalau jemaat Efesus itu dikasih Tuhan, Tuhan memberikan teguran supaya mereka itu bertobat. Lalu bertobatnya bagaimana? Ayat 5 itu Tuhan mengatakan ya, bertobatlah ya, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi kasih itu pernah ada, pernah segar, pernah membara, pernah bersemi di jemaat Efesus. Tetapi seiring berjalannya waktu, saudara-saudara, belajar firman Tuhan dengan begitu lelah, dengan begitu serius, dengan begitu mendalam, itu ternyata tidak serta-merta membuat kasih itu kita itu makin segar. Tetapi kadang-kadang itu menjadi jebakan. Orang terlalu fokus kepada ilmu pengetahuan ini itu lupa untuk mengadakan masa-masa yang indah bersama dengan Tuhan. Kalau sudah asik ilmu teologinya itu kadang-kadang bisa membuat terpleset sehingga merasa tahu semuanya. Kalau sudah tahu semuanya itu adalah kesombongan. Kalau orang kesombongan itu tidak mengenal kata kasih. Justru orang yang sombong itu merasa diri dikasihi. Tetapi disinilah kita, saudara-saudara, hari ini kita dipanggil untuk kembali merenungi kasih kita yang mula-mula. Apakah saudara pernah merasakan kasih mula-mula bersama dengan Tuhan? Ingatlah pertama kali saudara jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Disitulah kasih saudara itu membara. Disitulah kasih saudara yang mula-mula. Kasih yang begitu menggairahkan dan bersemangat. Banyak hal yang membuat orang-orang itu mati di dalam mengikuti Tuhan. Kasih mula-mulanya itu padam. Tetapi ingatlah hari ini Tuhan tetap mengasihi saudara. Tuhan pun akan menghidupkan. Oleh karena itu saat ini juga kembalilah kepada Tuhan. Carilah Dia, Sang Cinta itu. Allah adalah kasih. Kembalilah kepadanya supaya kasih yang mula-mula itu dihidupkan, disegarkan kembali. Tidak ada cara yang lebih baik bagi kita kecuali kembali kepada Tuhan, memohon kasih yang mula-mula itu. Untuk menjaga kesegaran kasih mula-mula di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Marilah kita mengandalkan Roh Kudus, meminta Tuhan. Karena apabila kasih yang mula-mula itu ada, membara dan segar di dalam hati kita, kelakuan kita kepada orang lain pun, respon kita kepada orang lain, perlakuan kita kepada orang lain, pasti akan dijiwai dengan kasih yang mula-mula itu. Kalau saudara berkeluarga, mungkin anak kita membuat kita itu bermasalah. Anakku yang membuat api atau kasih mula-mula saya itu padam. Istriku, suamiku, pasanganku itulah yang membuat kasih mula-mula saya ini padam, Pak. Dia selingkuh, dia matre. Anak yang tak tahu diri, saudara-saudara. Ya sudah, kita memiliki kasih yang mula-mula itu. Kasih yang menutupi banyak kesalahan. Memaafkan, mengampuni, tidak perlu mengungkit-ungkit lagi. Ingatlah itulah prinsip kasih yang mula-mula. Saudara-saudara, di sini kita kembali diingatkan melalui jemaat Efesus. Mari kita kembali kepada kasih mula-mula yang dulu pernah kita miliki. Kita harus bertobat. Kembali kepada kasih mula-mula itu. Lalu menjaga kesegaran kasih mula-mula itu. Supaya tetap bergairah, supaya tetap membara. Supaya kita itu tetap semangat. Kita itu antusias di dalam mengikuti Tuhan.
Kasih itu sangat dibutuhkan hari-hari ini di tengah dunia yang paceklik kasih sayang itu. Saudara-saudara, sebagai penutup, saya akan membacakan 1 Korintus pasal 13 ayat 7 yang demikian bunyinya. Ia menutupi segala sesuatu, maksudnya kasih itu menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara-saudara, ada seorang suami istri yang sudah lansia. Saya itu kadang-kadang terharu begitu ya, melihat anak SMA yang baru jatuh cinta, kesana kemari boncengan. Ketika boncengan pun masih gandengan tangan, membara jatuh cintanya. Tetapi satu sisi saya juga terharu begitu ya, melihat ada kakek nenek gitu ya, sudah lansia, mereka jalan tetap bergandeng tangan. Walaupun kakek yang satu pakai tongkat tetap gandeng tangan. Luar biasa. Ya inilah saudara-saudara. Ada seorang pasangan lansia yang sudah lama menikah begitu ya. Ditanya sama cucunya, "Nek, kira-kira menurut nenek itu kakek itu nyebelin apa enggak?" Wow, nyebelin banget begitu ya, kata sang nenek itu. Kakekmu itu menyebelin banget. Kalau dihitung-hitung kesalahannya banyak sekali, kayak bintang di langit itu loh kesalahannya. Masa sih? Iya gitu. Tapi kenapa nenek kok masih mau sama kakek? Loh, karena kakekmu itu mengasihi. Ya, kasihnya itu seperti matahari. Jadi kalau matahari itu terbit, nah menutupi bintang-bintang itu. Jadi kalau dia itu sudah mengasihi saya pun mengasihi dia. Nah kesalahan-kesalahannya yang banyaknya kayak bintang itu tertutupi dengan kasih itu. Saudara-saudara, ini penjelasan yang sederhana. Dan ini real. Kasih yang mula-mula itu, kasih yang selalu antusias berada di dalam tangan Tuhan, itu adalah kasih yang menutupi banyak kesalahan. Tapi dia tuh salah begini Pak sama saya. Ya sudahlah, dimaafkan, diampuni. Sebagaimana Tuhan mengampuni kita. Tidak perlu mencurigai, mengungkit-ungkit lagi. Kadang rumah tangga hancur itu tidak bicara tentang kasih mengasihi, bukan. Karena curiga. Hanya kasih itu menutupi kecurigaan itu juga. Marilah kita kembali menggali sesuatu yang mulia yang pernah ada di dalam diri kita. Baik di dalam kita berkeluarga, baik di dalam diri kita itu bekerja. Kita awal-awal bekerja semangat. Di awal-awal studi kita semangat, carilah itu. Di dalam kita bergereja semangat. Di dalam pertama kita melayani semangat. Apakah semuanya itu sudah pudar? Ingatlah, kembalilah kepada kasih-Mu yang mula-mula. Lakukanlah itu. Dan marilah kita di dalam mengikut Tuhan menjaga kesegaran kasih mula-mula itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga kesegaran kasih mula-mula. Amin.